Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kajian perdana online, ya, kajian perdana online di kajian intensif fikih wanita atau kaifa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, senantiasa memberikan semangat kita, ya, semangat untuk kemudian bertolabul ilmi, ya. Ada satu kaidah, ya, bahwa di dalam tolabul ilmi, supaya ilmu tersebut mampu untuk membahagiakan hati kita, karena kita lihat, kita evaluasi, ya, betapa banyak orang yang kemudian bersemangat dia menuntut ilmu, tetapi ya ternyata ilmu tersebut justru tidak menambah ketaatan kepada Allah, justru tidak membuat hatinya bahagia, tapi malah ilmu tersebut menjadi sebuah kesombongan, ya. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya supaya ilmu itu bermanfaat dan mampu untuk membahagiakan hati kita? Ada salah seorang, ya, yang memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu, ya, Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar itu pernah mengatakan, innaka idza talabtal ilma li ta'mala bihi sarrukal ilmu. Beliau mengatakan, sesungguhnya jika kamu menuntut ilmu untuk kamu amalkan, ya, maka sarrukal ilmu. Ilmu itu akan membuat hati kita bahagia. Wa idza talabtahu li ghairil amali bihi lam yazidka ila fakhran. Tetapi jika kemudian kita mencari ilmu tidak untuk kita amalkan, ya, tidak kita amalkan, ya, artinya tidak ada niatan untuk berusaha mengamalkan ilmu tersebut, ya, kata Malik bin Dinar, ia hanya akan menambah kesombongan, ya. Oleh karena itu, ketika kita menghadirkan hati kita untuk menuntut ilmu, untuk bertafakuh fiddin, ya, maka pada saat itu pula harus kita hadirkan pula, yaitu satu niat, yaitu untuk bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu tersebut. Akhwat ummahat kaifa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, dan insyaallah materi ini berseri, ya, tentang masalah bab al-ibadah, ya, atau kita buat judulnya adalah anwa'ul ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah. Karena ibadah itu sangat banyak sekali, ya. Jadi nanti kita bahas jenis-jenis ibadah yang kemudian menjadi acuan, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahwal ibadah. Mahyal ibadah. Apa itu ibadah? Di dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan al-ibadatu bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah sebuah nama yang mana maknanya itu meliputi seluruh ucapan, minal aqwal wal a'mal, dan seluruh perbuatan atau tindakan, ya, al-zahirah wal batinah, yang bersifat lahir, ya, yang bersifat lahir maupun bersifat batin, ya, yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin, ya, yang dimana perkataan dan tindakan atau perbuatan tersebut itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kal khaufi wal khasyati wat tawakkuli was salati waz zakati was syiyami wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ya, seperti contohnya adalah khauf, ya, khasyah,
tawakal, ya. Khauf, khusyah, tawakal itu adalah batin. Ya. Salat, zakat, puasa, dan syariat Islam yang lainnya itu adalah contoh ibadah-ibadah yang sifatnya adalah lahiriah. Jadi ibadah yang sifatnya batiniah dan ibadah yang sifatnya lahiriah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan adapun jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, mithlul Islam. Contohnya adalah kita diperintahkan untuk berislam. Wal iman, kita diperintahkan untuk beriman. Wal ihsan, dan kita diperintahkan untuk ihsan. Ya, adapun Islam, al-Islam, al-iman, wal ihsan, Islam, iman, dan ihsan ini insyaallah kita akan mengkaji secara khusus dan secara beruntutan dari bab Islam dulu, kemudian bab iman dulu, dan bab ihsan dulu. Ya, tetapi kita akan mengkaji terlebih dahulu bab-bab yang berkaitan dengan contoh-contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain misalkan wa minhu ad-du'a, yaitu doa. Ya, wal khauf, yaitu khauf, rasa takut, war roja, wat tawakkul, waruhbah warohbah, wal khusyu' wal inabah, wal isti'anah wal isti'adah, wal istighasah, wal zabhu, wal nadru, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kullaha lillahi ta'ala. Ya. Jadi pembahasan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ibadah yang disebutkan, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan dalam waktu 10 menit kita bisa membahas satu bab, ya. Satu bab, misalkan bab doa atau bab khauf dan lain sebagainya. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam Quran surat Al-Jin, ya, surat ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun, wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surat Jin, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kalian beribadah kepada seseorang di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi orang sholat, ya, tetapi ketika dia sholat, niatnya awalnya dia sudah betul-betul niat karena Allah, karena dilihat banyak orang, bisa jadi niatnya berubah. Ya, sholatnya selain dia niat kepada Allah, juga sholatnya ingin dilihat oleh orang. Yang Rasulullah sebutkan itu sebagai syirkul asghar, yaitu syirik kecil, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu barang siapa mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik. Ya. Dalilnya adalah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 tadi yang saya bacakan, dan barang siapa beribadah kepada Rabb selain di samping kepada Allah, ya, dan barang siapa beribadah kepada Tuhan lain, ya, di samping kepada Allah, padahal tidak ada satu alasan pun baginya tentang itu, maka benar-benar balasannya ada pada Rabb-nya. Ya, sungguh tiada beruntung orang-orang kafir. Surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Ya. Adapun contoh tadi adalah yang pertama, jenis ibadah yang pertama adalah ad-du'a. Ya, jenis ibadah yang pertama itu adalah doa. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, Rasulullah bersabda, doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ya, sebagaimana Allah katakan,
Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku pasti akan masuk jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, itu tentang bab doa. Maka pentingnya doa itu, zikir pagi, zikir sore harus kita lazimi. Ya, kemudian doa-doa harian, doa-doa dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, bangun tidur sampai tidur lagi kita hafalkan, kita praktekkan, kita lazimi. Semoga dengan melazimi doa-doa tersebut, ya maka Allah menghadirkan ya rasa kebahagiaan di dalam hati sanubari kita. Ya, yang pertama adalah bab doa. Itu